Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan channel CJ Karuliane. Dan kali ini kita akan membahas latihan soal PPPK Guru SD atau PGSD 2021 dengan kunci jawabannya tentunya ya. Langsung saja kita ke nomor 1. Menerapkan berbagai pendekatan, strategi, metode, dan teknik pembelajaran yang mendidik secara kreatif dengan mengintegrasikan teknologi merupakan kompetensi pada aspek A. Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik, B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran, C. Pengembangan kurikulum, D. Penyelenggaraan pembelajaran yang mendidik, E. Berkomunikasi pada peserta didik. Jawabannya adalah B. Penguasaan pada teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran. 2. Teori ini memandang belajar sebagai hasil dari pembentukan hubungan antara rangsangan dari luar, stimulus, dan balasan dari siswa respon yang dapat diamati. Semakin sering hubungan bond antara perangsangan dan balasan terjadi, maka akan semakin kuatlah hubungan keduanya, law of exercise. Teori belajar yang dimaksud adalah A. Behaviorisme, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Sibernetik, E. Konstruktivisme. Dan jawabannya adalah A. Behaviorisme. Nomor 3, di dalam proses pembelajaran, para siswa dihadapkan dengan situasi di mana ia bebas untuk mengumpulkan data, membuat dugaan hipotesis, mencoba-coba, trial and error, mencari dan menemukan keteraturan pola, mengeneralisasi atau menyusun rumus beserta bentuk umum, membuktikan benar tidaknya dugaannya itu. Hal ini merupakan penerapan teori belajar A. Sibernetik, B. Kognitif, C. Humanistik, D. Behaviorisme, E. Konstruktivisme. Dan kunci jawabannya adalah E. Konstruktivisme. 4. Seorang guru yang mengembangkan tujuan pembelajaran untuk menggambarkan proses dan hasil belajar yang diharapkan dicapai oleh peserta didik sesuai dengan kompetensinya dimuat dalam A. Silabus, B. RPP, C. Silabus dan RPP, D. SKL, E. Lembar penilaian. Jawabannya adalah B. RPP. Nomor 5. Dalam mempersiapkan pembelajaran, seorang guru akan selalu bertemu dengan istilah silabus dan RPP. Silabus dan RPP sama-sama sebagai rencana proses pembelajaran. Perbedaannya adalah sebagai berikut. A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. B. Silabus bersumber dari standar isi dan standar lulusan, sedangkan RPP bersumber dari standar kompetensi lulusan. C. RPP dibuat oleh setiap guru, sedangkan silabus dibuat oleh tim guru. D. Silabus dan RPP keduanya disusun oleh setiap satuan pendidikan. Dan E. Dalam silabus dijelaskan metode, media pembelajaran, sumber belajar, langkah-langkah pembelajaran, dan evaluasi secara rinci. Pembahasannya, kunci jawabannya adalah A. Silabus berisi kompetensi dasar, sedangkan RPP mengarahkan kegiatan belajar untuk mencapai kompetensi dasar. A. Nomor 6. Model pembelajaran yang mempunyai keunggulan antara kain, berpikir dan bertindak kreatif, memecahkan masalah yang dihadapi secara realistis, merangsang perkembangan kemajuan berpikir siswa untuk menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan tepat, adalah A. Role playing, B. Inquiry, C. Problem solving, D. Picture and picture, E. Kontekstual. Jawabannya adalah C. Problem solving. Nomor 7. Seorang guru mengajukan pertanyaan kepada siswa dengan tujuan agar siswa tersebut mengingat kembali materi pelajaran yang sudah dipelajari sebelumnya. Hal tersebut termasuk kegiatan A. Memberikan acuan, B. Melaksanakan tes awal, C. Memberikan bimbingan, D. Membuat kaitan ya, E. Mengingatkan motivasi. Jawabannya adalah D. Membuat kaitan.
Nomor 8, seorang guru menjumpai kebiasaan belajar yang kurang tepat yang dilakukan oleh salah seorang siswanya sehingga kesulitan dalam mengikuti pelajaran. Langkah awal yang tepat untuk mengatasi kesulitan belajar demikian yaitu A. Tunjukkan akibat atau dampak kebiasaan belajar yang salah terhadap prestasi belajar. B. Berikan kesempatan kepada siswa untuk berdiskusi aspirasinya secara rasional. C. Ciptakan iklim sosial yang sehat antara guru dengan siswa dan antara siswa di dalam kelas. D. Susun aturan atau batasan-batasan dalam proses pembelajaran. E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minimal. Jawabannya adalah E. Berikan kesempatan memperoleh pengalaman yang menyenangkan atau memperoleh sukses dalam belajar meskipun prestasinya minim. Maaf, E jawabannya ya. Nama selanjutnya 9. Faktor yang penting dipertimbangkan oleh seorang guru dalam melaksanakan diskusi pemecahan masalah dalam proses pembelajaran adalah A. Waktu yang tersedia untuk melaksanakan diskusi. B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. C. Jumlah peserta didik yang mengikuti pembelajaran. D. Motivasi belajar siswa. E. Ruang yang tersedia. Jawaban adalah B. Rumusan masalah yang harus didiskusikan. Jadi rumusan masalahnya harus sudah tersedia dan menarik untuk didiskusikan. Lanjut ke nomor 10. Seorang guru menjumpai kelas yang motivasi dan prestasi belajar siswanya rendah. Hal utama yang menyebabkan motivasi dan prestasi belajar rendah karena A. Suasana kelas kurang kondusif karena tidak tersedia sarana belajar yang lengkap. B. Siswa pasif dalam belajar dan lebih senang bermain. C. Siswa tidak mendapat bimbingan belajar dari orang tua. D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. E. Siswa cenderung lebih suka belajar dalam kelompok. Dan jawabannya adalah D. Pembelajaran kurang menghargai perbedaan individu siswa. Jadi siswa yang prestasinya rendah dan prestasinya tinggi disamaratakan. Ya. Nomor 11. Pada saat mempersiapkan pembelajaran, seorang guru dapat menyusun strategi pembelajaran dan menentukan media yang akan digunakan dalam pembelajaran tersebut. Kemampuan dasar yang harus dimiliki seorang guru terkait dengan keterampilan memilih media pembelajaran adalah A. Guru harus mengetahui latar sosial budaya siswa dan sekolah. B. Guru mengetahui cara mengevaluasi pembelajaran dengan media. C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. D. Guru harus menyesuaikan diri dengan kemampuan sekolah. E. Guru menyesuaikan dengan materi pembelajaran. Kunci jawabannya adalah C. Guru harus memahami karakteristik dari media pembelajaran tersebut. Nomor 12. Seorang guru harus mampu memanfaatkan media pembelajaran dan sumber belajar untuk mencapai tujuan pembelajaran utuh. Pernyataan berikut yang benar terkait dengan media pembelajaran adalah media pembelajaran yang paling baik adalah media yang berbasis TIK. B. Sebuah media dapat digunakan untuk semua kegiatan pembelajaran. C. Semua media pembelajaran sama cara pemanfaatannya. D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. E. Memilih media tidak perlu banyak pertimbangan agar tidak merepotkan. Dan kunci jawabannya adalah D. Media dapat digunakan sebagai pembawa pesan dalam suatu kegiatan pembelajaran. Nomor 13, setiap materi pembelajaran memiliki tingkat kesukaran yang bervariasi. Untuk memudahkan siswa memahami materi yang memiliki tingkat kesukaran tinggi, guru sering memanfaatkan media pembelajaran. Misalnya, media gambar atau tayangan video yang berisi sistem peredaran darah. Fungsi media dalam pernyataan tersebut adalah A. Menampilkan objek yang terlalu besar, B. Menampilkan objek yang sulit diamati, C. Membuat konkret konsep yang abstrak, D. Menampilkan objek yang tidak dapat diamati dengan mata telanjang. E. Membawa objek yang berbahaya atau sukar didapat di dalam lingkungan belajar. Kalau dilihat dari pertanyaannya dan contohnya ini, jawabannya adalah C. Membuat konkret konsep yang abstrak. Ya, membuat konkret konsep yang abstrak. C. Nomor 14. Pelaksanaan pembelajaran dengan menggunakan masalah sebagai langkah awal dalam mengumpulkan dan mengintegrasikan pengetahuan baru berdasarkan pengalamannya. Dimulai dengan memunculkan pertanyaan penuntun A. Building question A.
dan membimbing peserta didik berkolaboratif yang mengintegrasikan berbagai subjek materi dari kurikulum, materi dalam kurikulum. Pembelajaran yang dilaksanakan oleh guru merupakan strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Kontekstual, C. Discovery learning, D. Problem-based learning, E. Inquiry learning. Jawabannya adalah A. Project-based learning, Project-based learning, PBL. Nomor 15. Seorang guru melaksanakan pembelajaran yang mengakomodasi semua anggota kelompok, mengungkapkan pendapat, ide, dan tanggapan terhadap skenario secara bebas. Sehingga dimungkinkan muncul berbagai macam alternatif pendapat. Kegiatan yang dilakukan guru tersebut merupakan implementasi strategi pembelajaran A. Project-based learning, B. Inquiry learning, C. Discovery learning, D. Kooperatif, E. Problem-based learning. Dan jawabannya adalah E, problem-based learning. Ya. Baiklah, sampai di sini dulu. Mohon maaf bila soalnya kurang banyak. Nanti kita lanjutkan di video selanjutnya dengan soal yang lebih banyak lagi. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada kata-kata yang salah dan jawaban yang kurang tepat. Mohon disampaikan di kolom komentar. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.